Tani, selamat datang di podcast Bistan, bincang seputar pertanian. Bersama saya Vika Novianti, hari ini Bistan kedatangan petani milenial. Ada Mas Bangkit, halo Mas. Halo Mbak, selamat sore Mbak. Selamat sore, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Baik ya. Mbak Vika gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Mas Bangkit, gimana perjalanannya? Lancar? Alhamdulillah lancar. Lancar ya Mas. Mas Bangkit ini petani milenial dengan sejuta kisah inspiratifnya. Boleh dong diceritain awal mula menjadi seorang petani. Memang basicnya tuh petani atau gimana? Ya, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya saya bukan petani asli sih. Basic pendidikan saya teknik mesin. Teknik Ya, mesin? mechanical engineering. Terus kok bisa sih, maksudnya coba-coba untuk terjun di dunia pertanian itu dengan sejuta resiko dong pastinya? Iya, benar sekali Mbak. Jadi awal mulanya seperti ini Mbak. Di 2019 akhir, saya dan partner saya dari US dan UAE, kita komitmen bentuk company. Namanya PT Lotte Tree Partner Indonesia International. Jadi hematnya Lotte Tree Partner Indonesia ini adalah cabang di Indonesia. Jadi head office-nya ada di Fujairah UAE gitu. Kita beroperasi di 6 negara lah, di Malaysia, Filipina, Kamboja, dan beberapa di Afrika Selatan. Sebelum jauh ke sana, waktu awal mulanya belajar bertani dulu deh, dari mana sih? Jadi saya nggak secara formal mempelajari bagaimana metodologi bertani gitu-gitu. Mengalir aja sih Mbak. Saya langsung aja take action gitu. Otodidak? Iya. Wow. Take action langsung kelola lahan. Koordinasi dengan petani gitu, kita kerjakan beberapa komoditas pertanian gitu. Lahan pertama kali ada di mana tuh? Lahan pertama kali itu di Desa Cibinong di Cianjur. Di Cianjur. Nah itu benar-benar maksudnya langsung mengumpulkan rekan-rekan petani langsung belajar begitu atau gimana sih? Ceritain dong. Jadi seperti ini Mbak. Pertamanya saya kan juga nggak secara penuh nih menguasai teknik pertanian. Yang saya kuasai adalah bisnisnya gitu. Kita nanam nih, kan itu kan sebagai, kita anggap sebagai produksi ya. Produksi yang menghasilkan resultnya kan produk gitu. Saya berpegangan secara garis besarnya bisnis aja gitu. Saya merekrut petani itu kan manpower, terus belanja bibit, pupuk itu kan sebagai elemen produksi ya. Itu saya hitung secara detail gitu, menyeluruh, lalu saya terapkan gitu. Nah sebelum berbisnis bisnis pertanian, pernah bekerja hal lain gitu di luar pertani? Iya, sebelum saya buat company sama partner saya ini, saya sebenarnya kerja dulu. Setelah lulus tuh saya kerja dulu di Kutai Refinery di Balikpapan. Terus yang membuat Masnya untuk memilih bisnis pertanian apa? Jadi gini Mbak, sebenarnya saya dengan partner saya ini, Pak Muhammad Basem dari Kanada, beliau sebenarnya beliau menawarkan ke saya, maksudnya kamu mau nggak maksudnya ngerjakan sektor ini, food and agriculture di Indonesia. Saya berpikir kalau food itu kan permintaan akan pangan itu berbanding lurus dengan jumlah populasi. Populasi meningkat, otomatis kebutuhan panganan meningkat, itu berbanding lurus. Negara kita nih sekarang kan di 260 juta jiwa something gitu kan. Memasuki 2030 nanti kan ada namanya bonus demografi itu 350 juta sekian gitu kan. Otomatis yang hari ini kita makan berasnya misalnya satu keluarga itu 1 karung gitu kan,
di 2030 nanti akan double gitu. Satu keluarga akan double, otomatis permintaan akan bahan-bahan pangan itu akan meningkat. Saya berpikir linear seperti itu aja gitu. Terus dan ini bisnis yang akan sustain gitu. Dua hal yang akan sustain, yaitu food dan energi. Oke. Jadi akan relate dengan kebutuhan populasi di dunia ini gitu. Jadi Mas Bangkit melihat bahwa ini adalah sebuah peluang begitu ya? Jadi hematnya seperti itu Mbak. Saya berpikir kalau kita bisa mengerjakan sektor pangan ini dengan baik gitu, kita bisa memanage kebutuhan akan pangan gitu kan juga membantu dari memenuhi kebutuhan dasar umat manusia gitu. Betul, dan juga sekaligus meningkatkan profit. Iya, dan menjaga ketahanan pangan nasional, betul ya Mas? Oke, terus kalau masalah penghasilannya pasti nggak ini dong jauh lebih menguntungkan dibanding Mas waktu masih jadi karyawan swasta gitu? Iya, sebenarnya tinggal kan paradigma di masyarakat nih, wah jadi petani itu kotor, maksudnya jijik gitu kan, terus nggak susah gitu ya. Maksudnya ribet gitulah. Padahal kalau kita memanage dengan baik itu dengan harga produksi yang kita keluarkan dengan hasil panen yang didapat itu masih profitnya hampir lebih dari 50% gitu kalau kita kerjakan dengan benar gitu. Dan sekarang bisnis Mas Bangkit sendiri itu dibantu sama teman-teman atau Mas Bangkit sendiri aja? Jadi maksudnya di corporate atau di gimana? Oke. Jadi kalau di Indonesia ini kan saya diamanahkan sebagai direkturnya untuk beroperasi di Indonesia. Lalu partner saya Pak Muhammad Wasem itu duduk sebagai komisarisnya gitu. Jadi hematnya yang bertanggung jawab penuh di Indonesia adalah saya gitu. Saat ini kami masih menanam beberapa komoditas yaitu ubi, pisang sama jahe. Namun yang sudah satu siklus penuh adalah ubi gitu. Lah ubi ini kita kerjakan di upstreamnya sama downstreamnya gitu. Upstreamnya kita produksi ubinya, fresh fruitnya, terus downstreamnya kita kerjakan hilirisasinya gitu. Contohnya seperti ini Mbak, burger ini Mbak. Ini adalah salah satu contoh produk hilirisasi kami, yaitu burger ubi Mbak gitu. Jadi kita menciptakan nilai tambah produk fresh yang kita raw material berupa ubi, kita create menambahkan value added dengan kita ciptakan ubi gitu. Wah, menarik banget ya Mas Bangkit. Mas Bangkit usianya berapa sih Mas? 27 tahun. Ya, menarik banget nih di usianya Mas Bangkit yang masih 27 tahun, tapi sudah menjalankan bisnis pertaniannya yang terlihat sekali ini menjanjikannya. Nah, untuk Sobat Tani yang masih penasaran, jangan kemana-mana, tetap di podcast Bistan, bincang seputar pertanian. Sobat Tani, selamat datang di podcast Bistan, bincang seputar pertanian. Mas, kita lanjut lagi. Ya, siap. Nah, tadi ngomong-ngomong soal burger yang ungu, ini menarik banget dan unik banget dari ubi ungu ya Mas. Ya. Nah, kenapa kepikiran untuk bikin burger sih Mas? Kenapa nggak yang lain gitu? Jadi saya berpikir seperti ini. Coba dong mau lihat gimana sih burger ungunya, kayaknya lezat, yummy gimana gitu. Boleh coba Mbak. Boleh ya? Iya. Ih, asik banget. Gimana Mas? Jadi saya berpikir kalau kita jualan hasil pertanian sambil dimakan ya Mbak. Jadi kalau kita jualan ubinya aja nih, itu kan sangat murah Mbak. Setelah panen kita cabut itu di masyarakat, di petani itu cuma 2.000 perak Mbak. 2.500 perak. Bayangkan satu pickup itu, tahu ya Mbak, mobil pickup itu 1,5 ton, itu berarti kan harganya cuma 3 juta aja. 1,5 ton cuma 3 juta aja Mbak.
Nah, itu saya berpikir bagaimana nih untuk memperbaiki harga gitu kan, memperbaiki harga, membangun daya saing gitu kan. Kita kan berpikir bagaimana nih pemasukan kita tetap berjalan gitu kan, dengan profit yang maksimal gitu kan, bisnis kita jalan gitu kan, sambil terus bagaimana caranya untuk bisa diterima nih di pasar gitu si ubi ini gitu kan. Saya berpikir ya sudah, kita ciptakan nilai tambah itu berupa hilirisasi. Hilirisasinya itu ya produk-produk yang familiar lah dengan masyarakat gitu. Burger gitu kan, terus bakmi gitu, jajanan pasar. Ada bakmi, iya, bakmi ungu juga? Iya, bakmi ungu gitu. Wow. Jadi hematnya kita perbaiki harga dengan menciptakan inovasi gitu, membangun daya saing gitu kan. Selama ini contoh coba kita kan harus bersaing keras nih dengan pemain-pemain lama nih ya kan, seperti McD gitu kan. Nah, itu kan dia kan kuasai bisnis secara penuh tuh, mulai dari distribusinya, produksinya, ya kan, pemasarannya, propertinya bahkan ya kan, dia kuasai dengan penuh. Kalau kami gitu kan berkolaborasi, raw material yang dihasilkan petani ya kan, kita beli, kita konversi menjadi produk hilirisasi dengan kolaborasi dengan UMKM gitu. Iya, ini bakal bisa jadi pesaing burger-burger yang itulah ya, amin, ya, okay. yang si logo kuning itu. Ya, okay. Nah, tapi gimana setelah berjualan ubi ungu ini, memang meningkatkah daya minat masyarakat kita untuk beli ubi ungu ini? Oke, jadi hematnya seperti ini Mbak, kan kalau kita produksi ubi nih gitu kan, bertani ubi kan menghasilkan ubi gitu kan, produksi ubi gitu kan, kan nggak mungkin dong ini kita ibaratnya jejeli terus masyarakat dengan ubi gelondongan itu kan nggak menarik gitu. Iya, ya, bosen ya iya, orang. Bosen kan. Nah, itu lagi. Ya oke. Jadi kita konversi ke produk-produk yang lebih mudah diterima lah gitu. Kita berinovasi terus menciptakan nilai tambah gitu ke beberapa produk lah. Kita akan terus menerus berinovasi menciptakan produk-produk turunan yang lebih mudah diterima, harganya bersaing gitu, dan bisa memberikan profit dan manfaat bagi banyak orang gitu Mbak. Ini kedepannya selain mau bikin burger dari ubi ungu, mau bikin apa lagi nih? Kita sudah mengembangkan mie ayam ungu dari ubi lah gitu. Terus jajanan pasar gitu Mbak. Apa tuh? Jajanan pasar apem, terus kroket gitu, terus beberapa lah gitu. Kita mengangkat nilai-nilai lokal gitu kan Mbak, yang sebenarnya itu sudah ada itu. Apem itu kan panganan yang sudah ada di masyarakat Jawa ya, khususnya ya, di hajatan gitu-gitu. Tapi orang banyak yang lupa mungkin ini apa ya, ini apa ya gitu kan. Bahkan nggak mau tahu ya ini dari mana ya, gitu ya. Kita terus nanti kita memberikan konsep pada produk kita itu value lokal gitu kan. Kita kolaborasikan dengan produk pertanian lokal gitu, kita yang berupa ubi gitu kan. Terus kita padukan dengan inovasi gitu kan, untuk memberikan kekuatan kita membangun daya saing Mbak gitu. Iya, ini warnanya cantik banget ya Mas, jadinya warna ungu, dan ini juga ada ungu yang mudanya juga. Oke, terus selain burger ini ada minuman apa nih Mas? Oke, jahe itu Mbak. Jahe dari Agribani juga? Iya, dari produk hilirisasi kita. Oke. Nah, ini kalau kita mau beli nih, Sobat Tani mau beli, ada di mana sih? Kami saat ini baru ada outlet di Tebet. Di Tebet. Persisnya Mas di mana tuh? Itu Mbak, Tebet Barat Dalam. Oke. Itu ada langsung ada bannernya ya? Outlet, Agribani. Iya. Kami baru memulai di awal 2021 ini gitu. Di 2020 kemarin kita fokus di upstreamnya gitu.
dan di 2021 ini kita fokus di downstreamnya gitu. Oke. Nah, terus Mas, kayaknya tadi soal omset belum diinin ya? Iya. Berapa sih Mas dari tahun 2019 awal mulanya hingga 2021 ini? Ya oke. Jadi kalau bertani ya kan kita mendapatkan income itu kan dari hasil panen. Hasil panen kita kan didapat dari siklus panen ya kan. Kalau kita bertani ubi berarti kan 3 bulan 4 bulan lah 120 hari gitu. Kan setahun kan ada 12 bulan. Jadi setahun itu kalau maksimal kita bisa. Mas aku coba ya, siap. sambil coba ya. Kalau setahun itu bisa 4 kali atau 3 kali panen. Ya oke. Jadi sekali panennya itu 1 hektarnya bisa 15 ton kali harga kebun lah. Harga kebun itu di 2.500 3.000 lah. Ya jadi 3.000. Bayangkan itu kan masih sangat minim ya Mbak. Makanya kita terus-menerus meningkatkan hilirisasi. Sambil kita menciptakan pasar-pasar baru gitu. Jika di total berapa tuh Mas? Jika di total biar petani kita nih pada terinspirasi, wah ternyata jadi petani tuh menguntungkan ya gitu. Oke, kalau di total itu sekitar estimasi 15 ton kali 3.000 perak gitu kan, itu untuk ubi freshnya ya. Itu berarti sekitar 45 juta ya. 45 juta. Itu dalam per bulan. Sorry, per siklus panen. Per siklus panen 3 bulan. Oke, sorry. Nah, Mas, selama pandemi ini bisnis Mas Bangkit itu mengalami penurunan juga nggak sih? Secara tadi kan saya sudah sampaikan di awal. Jadi ada 2 sektor yang terus akan survive gitu kan, yaitu food dan energi. Kan maupun pandemi gitu kan orang tetap makan, ya kan, orang tetap makan, tetap menggunakan konsumsi energi gitu kan. Terus secara grafik sih cukup stabil sih, maksudnya ya stabil aja sih, maksudnya kita nggak terpengaruh kayak sektor properti atau otomotif gitu. Oke, karena orang-orang masih butuh makan. Karena itu makan adalah hal yang dasar gitu. Kan Abraham Maslow kan itu ya memberikan kebutuhan dasar manusia kan ada 6 ya. Ya oke. Nah, itu makan adalah komponen pertama gitu. Nah, apalagi Mas Bangkit juga meluncurkan produknya yang minuman jahe. Nah, jahe ini kan terkenal banget untuk meningkatkan imun tubuh ya Mas Bangkit ya. Iya, benar sekali Mbak. Kita masuk nanam jahe, nanam komunitas jahe itu sekitar 2 hektar di Lebak gitu. Wah. Terus saat ini kami di hilirnya itu baru kerjakan di minuman. Mungkin nanti kami untuk meningkatkan value produksi jahenya kita mungkin kombinasikan dengan bakery gitu, jadi roti jahe gitu Mbak. Mungkin kita berinovasi seperti itu. Lebih unik lagi ya, roti dari jahe. Nah Mas, boleh dong kasih pesan buat petani milenial kita atau sobat tani yang belum jadi petani mau jadi petani? Jadi pesannya sederhana saja sih. Jadi kita asalkan mau ada kemauan gitu kan, terus ditambah dengan mau terus tuntutan untuk belajar gitu, untuk membangun daya saing dengan cara terus-menerus berinovasi dan berkolaborasi Mbak. Belajar, berinovasi, dan berkolaborasi. Wah, menarik banget ya Sobat Tani perbincangan kita dengan petani milenial kita satu ini. Nah, untuk Sobat Tani yang mau mengikuti terus perbincangan di episode-episode berikutnya, tetap ikuti podcast Bistan, bincang seputar pertanian. Sampai jumpa.